Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Ramadhani Harahap, NIM 208200029, kelas 3C Tadris Matematika UIN STS Jambi. Pada video kali ini, saya akan membahas materi fungsi kuadrat. Pada materi ini, kita akan membahas 4 hal. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, bentuk umum. Yang ketiga, grafik fungsi kuadrat. Yang keempat, contoh soal fungsi kuadrat. Baik, yang pertama, pengertian. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan yang memiliki variabel berpangkat tertinggi 2. Selanjutnya yang kedua, bentuk umum. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a dan b adalah koefisien, sedangkan x adalah variabel dan c sebagai konstanta. Selanjutnya yang ketiga, grafik fungsi kuadrat. Ingat, bentuk grafik fungsi kuadrat adalah parabola. Dari gambar di atas, sangat jelas kita lihat jenis-jenis grafik fungsi kuadrat. Dalam gambar ada keterangan A itu sebagai koefisien, yang D itu sebagai diskriminan. Jelas, jika A-nya lebih besar dari 0, grafik akan terbuka ke atas, sedangkan jika A-nya lebih kecil dari 0, grafik akan terbuka ke bawah. Nah, untuk jelasnya, yuk kita bahas satu persatu dari jenis grafik fungsi kuadrat. Berdasarkan grafik di atas, dapat kita simpulkan. Yang pertama, jika A lebih besar dari 0 dan D lebih besar dari 0, maka grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di dua titik yang berbeda dan akan mencapai titik minimum. Yang kedua, jika A-nya lebih besar dari 0 dan D-nya sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X dan akan mencapai titik minimum. Yang ketiga, jika A-nya lebih besar dari 0 dan D-nya lebih kecil dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X dan akan mencapai titik minimum. Di sini jelas ya kawan-kawan, jika A-nya lebih besar dari 0, dia akan mencapai titik minimum. Selanjutnya yang keempat, jika A lebih kecil dari 0 dan D-nya lebih besar dari 0, grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X dan akan mencapai titik minimum. Yang kelima, jika A-nya lebih kecil dari 0 dan D-nya sama dengan 0, grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X dan mencapai titik maksimum. Yang keenam, jika A-nya lebih kecil dari 0 dan D-nya lebih kecil dari 0, grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X dan akan mencapai titik maksimum. Sangat jelas juga ya teman-teman, jika A-nya lebih kecil dari 0, dia akan mencapai titik maksimum. Nah, dari penjelasan saya tadi, mudah bukan kita mengetahui jenis grafik fungsi kuadrat? Baik, selanjutnya kita akan mempelajari rumus. Untuk D atau diskriminan itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Selanjutnya, sumbu simetri atau sumbu X. X sama dengan minus B dibagi 2 dikali A. Selanjutnya, untuk rumus sumbu optimum atau sumbu Y sama dengan minus B kuadrat dikurang 4AC dibagi 4A. Setelah kita mengetahui hasil dari sumbu simetri dan sumbu optimum, yaitu X, Y, itulah yang disebut dengan titik puncak suatu fungsi kuadrat. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Soalnya yaitu, tentukan titik puncak dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 7. Tentukan apakah titik tersebut akan mencapai nilai minimum atau maksimum. Jawab. Jelas ya teman-teman. A
pada fungsi f(x) itu lebih besar dari 0, maka fungsi kuadrat itu akan mencapai titik minimum. Untuk mencari titik puncak x, y, kita masukkan rumus yang telah kita ketahui tadi, yaitu x sama dengan min b dibagi 2a. Langsung saja ya teman-teman, kita masukkan nilai b 4 dibagi 2 dikali 1 sama dengan minus 4 dibagi 2. Kita cari nilai y. Y sama dengan minus b kuadrat dikurang 4ac dibagi 4a. Langsung saja teman-teman masukkan nilainya ke dalam rumus, yaitu minus 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 7 dibagi 4 dikali 1 sama dengan minus 16 dikurang 28 dibagi 4 sama dengan minus 12 dibagi 4. Minus dikali minus positif ya teman-teman, jadi hasilnya 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Jadi untuk nilai y sama dengan 3. Maka titik puncak suatu fungsi dapat kita ketentukan, yaitu x, y sama dengan minus 2,3. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi fungsi kuadrat. Semoga dengan video ini dapat membantu teman-teman untuk mempelajari materi fungsi kuadrat dengan jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.